Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Libur panjang perayaan Imlek, jajaran kepolisian Polres Klaten, Jawa Tengah melakukan penyekatan di pintu masuk Klaten, perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Penyekatan jalan juga dilakukan di wilayah Kulon Progo dan kawasan Puncak, Jawa Barat. Operasi justisi dan penyekatan masih berlangsung di Simpang Gadok, Ciawi, Jawa Barat pada libur Tahun Baru Imlek. Wisatawan yang hendak menuju ke arah puncak menggunakan kendaraan pribadi roda 4 wajib menunjukkan hasil rapid antigen. Ratusan kendaraan terpaksa putar balik ke arah Jakarta karena tidak bisa menunjukkan rapid antigen. Selain itu, tim gabungan rencananya akan melakukan tes rapid antigen secara acak ke lokasi wisata di wilayah puncak. Kemarin sudah kita pantau bahwa teman-teman di pos Gadok ini sebagai pos tangguh COVID-19 ya, kaitan dengan PPKM. Nah, dari kemarin sudah dilakukan rapid test random. Targetnya ada 100 sampai 200 orang. Saya cek hasilnya kemarin itu ada 2 yang reaktif ya. Reaktif 2 putar balik untuk tindak lanjuti dengan PCR. Dalam rangka mencegah lonjakan kasus COVID-19 selama libur panjang Tahun Baru Imlek 2021, petugas gabungan melakukan razia ke semua pengendara di pintu perbatasan Jawa Tengah, Yogyakarta. Petugas menghentikan satu persatu kendaraan yang akan memasuki wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bagi para pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19, maka langsung dilakukan swab antigen oleh petugas. Kami dari Polres Klaten bersama dengan TNI dan Disub beserta tenaga kesehatan melakukan swab antigen secara random kepada para wisatawan yang akan memasuki wilayah Kabupaten Klaten. Kenapa? Karena mulai terhitung dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu ini adanya long weekend terkait Hari Raya Imlek. Jadi kita antisipasi para wisatawan yang akan masuk ke Kabupaten Klaten jangan sampai nanti dengan adanya weekend ini ada kasus penambahan baru di Kabupaten Klaten. Operasi justisi juga digelar di pos penyekatan di perbatasan Kulon Progo dan Purworejo, Jawa Tengah. Petugas gabungan menepikan sejumlah kendaraan yang hendak masuk ke Yogyakarta. Hasilnya, belasan orang meliputi pengendara beserta penumpang diketahui tidak melengkapi diri dengan dokumen tersebut. Petugas langsung mengarahkan mereka melakukan tes rapid antigen di posko pemeriksaan yang disediakan. Bapak gini aja. Dari Bogor, Kulon Progo, dan Klaten, tim TV One mengabarkan. Bu Roswati Akan berakhirnya masa libur panjang Tahun Baru Imlek, ruas tol Jakarta Cikampek Minggu pagi terpantau ramai lancar. Diprediksi puncak arus balik libur panjang akan terjadi pada Minggu sore hingga malam nanti. Beginilah kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada Minggu pagi. Dari kedua arah, ruas jalan tol ini terpantau ramai lancar. Pada pagi ini belum terdapat adanya peningkatan volume kendaraan pada arus balik libur panjang Imlek. Para pengendara atau pemudik bisa melaju dengan kecepatan normal dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Di gerbang tol Cikampek Utama juga tidak terlihat adanya kepadatan ataupun antrean kendaraan. Para pengendara yang datang dari arah tol Trans Jawa menuju Jakarta bisa langsung bertransaksi di gardu pembayaran. Diprediksi puncak arus balik libur panjang akan terjadi pada Minggu sore hingga malam nanti. Pemirsa, untuk membatasi pergerakan masyarakat di masa pandemi COVID-19, kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 dan roda 2 di Kota Bogor masih diterapkan di akhir pekan ini. Pengendara yang melanggar ini akan dikenakan sanksi denda mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000. Untuk memantau penerapan sistem ganjil genap kendaraan selama akhir pekan, pemerintah Kota Bogor menyebar 6 titik penyekatan di wilayah perbatasan dan 5 checkpoint di Kota Bogor. Kebijakan ganjil genap sudah berlaku sejak pekan lalu untuk mengurangi mobilitas warga selama penerapan PPKM.
Di checkpoint Tugu Kujang dan pos sekat bekas terminal Wangun, pengendara yang melanggar langsung dikenakan denda yakni sebesar Rp50.000 hingga Rp250.000. Sementara di pos pemantauan lainnya, kendaraan yang nomor platnya tidak sesuai dengan tanggal akan diarahkan untuk putar balik. Lalu bagaimana kondisi terkini di kawasan Bogor dan juga ruas tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat pada libur Imlek ini? Kita telah terhubung dengan Anggia Eboni di Bogor dan juga Agung Prasetyo di ruas tol Jakarta Cikampek. Ya baik, kita terlebih dahulu ke Agung Prasetyo yang berada di Cikampek, Jawa Barat. Bagaimana pantauan Anda di ruas tol Jakarta Cikampek hingga siang hari ini? Agung, sudah adakah peningkatan volume kendaraan? Ya, terima kasih Rizky, juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus balik libur panjang Tahun Baru Imlek. Memang pada siang hari ini kami mengabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan dari kedua arah, baik dari arah Jakarta ataupun dari arah tol Trans Jawa, memang terpantau masih ramai dan lancar. Namun untuk gardu transaksi pada minggu siang hari ini sempat terjadi antrian pada waktu-waktu tertentu. Memang kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan minggu pagi tadi. Kendaraan dari arah tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta sempat terjadi antrian 10-15 kendaraan ke belakang. Selain itu, untuk mengurai kepadatan ataupun antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama ini, pihak pengelola tol membuka 7 gardu utama dan ditambah dengan gardu satelit. Selain itu juga pada arus libur kemarin memang Jasa Marga mencatat ada sekitar 67.317 kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon. Angka ini naik sekitar 5%. Selain itu juga di sejumlah titik yang biasanya terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek memang saat ini masih ramai dan lancar. Begitu juga di kilometer 66. Ada titik pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipularang memang saat ini juga sama begitu lancar. Selain itu juga dapat kami informasikan kepada Anda jika nantinya pada puncak arus balik yang diprediksi minggu sore ataupun malam nanti, pengelola tol dan bekerja sama dengan kepolisian akan memberlakukan sistem kontraflow. Selain itu juga akan membatasi kendaraan-kendaraan besar untuk dikeluarkan ke gerbang tol Dauan dan menuju ke jalur arteri. Selain itu, pengelola tol juga menghimbau kepada pengendara ataupun pemudik yang akan balik ke Jakarta ketika di rest area selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Jika rest area di kilometer 62 ataupun ke arah Jakarta penuh, agar menggunakan rest area selanjutnya. Sementara itu, Rizky, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agung Prasetyo. Kita beralih ke Boni yang berada di Bogor, Jawa Barat. Bagaimana kondisi terkini di sana di hari terakhir libur panjang Imlek, Boni? Ya, selamat siang Rizky dan pemirsa. Pekan ini merupakan pekan kedua diberlakukannya sistem ganjil genap di Kota Bogor, di mana sistem ganjil genap ini diberlakukan khusus akhir pekan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang fungsinya atau tujuannya untuk menekan atau membatasi mobilitas warga di tengah pandemi. Nah, untuk penerapannya atau kondisinya kami pantau dari pagi tadi sebenarnya masih ada saja kendaraan yang melanggar. Itu artinya mereka yang plat kendaraannya bernomor ganjil. Kemudian untuk di posko Tugu Kujang ini mereka nanti akan diarahkan untuk menepi dan dikenakan sanksi, yakni berupa denda sebesar Rp50.000 hingga Rp250.000. Nah, tetapi para pengendara ini juga diberikan pilihan apabila mereka tidak mau untuk membayar denda, maka mereka bisa berputar balik kembali ke arah tol untuk kembali ke Jakarta. Nah, untuk siang ini tercatat sedikitnya sudah ada 33 kendaraan atau pengendara yang melanggar. Mereka semua merupakan pengendara dengan kendaraan roda 4 dan ada berbagai plat ataupun asal, tidak hanya dari Kota Bogor saja, tetapi memang didominasi
oleh kendaraan plat F dan juga B, yakni dari Jakarta. Nah, sebagai informasi, Rizky dan pemirsa, pihak pemerintah Kota Bogor ini menyebar sejumlah checkpoint atau posko pemantauan selama penerapan ganjil genap ini, yakni ada 6 pos sekat ini diletakkan di area-area perbatasan antara Kota Bogor dan wilayah lainnya. Ini ada pos sekat Yasmin, kemudian pos sekat Simpang Tol Bor, lalu gerbang tol Bogor, lalu pos sekat X Terminal Wangun, SPBU Veteran, dan Bubulak. Sementara ada juga 5 checkpoint lainnya, yakni tempat kami mengabarkan saat ini, lalu ada Simpang Mancur, Bantarjati, Batu Tulis, dan Jembatan Merah. Sementara demikian, Rizky. Baik, terima kasih Anggia Eboni melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya ada Agung Prasetyo melaporkan dari Cikampek, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, tetap waspada.